Ya, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andri Kuswanto. Saya selaku dosen Prodi Teknik Elektro Universitas Kristen Petra. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Arduino dasar dengan tema Break Your Ideas Using Arduino. Di sesi pendahuluan ini kita akan sama-sama belajar tentang apa itu Arduino dan bagaimana sejarah Arduino, siapa penemu Arduino, dan bagaimana cara menginstal Arduino. Oke. Ya, Arduino adalah sebuah platform open source yang diintroduksi oleh sebuah grup riset asal Italia. Salah satu yang cukup terkenal namanya adalah Massimo Banzi, ya. Kemudian David dan Tom. Oke, berikutnya adalah bagaimana Arduino ini berkembang sangat cepat, karena platform Arduino ini sangat mudah untuk mendapatkan hardware-nya, bagaimana cara memprogramnya, dan bagaimana cara menginstal dari software-nya. Ya, satu Arduino yang pertama kali ditemukan dinamakan Arduino Uno. Uno artinya adalah Arduino yang pertama. Di slide berikutnya ini kita akan menjumpai beberapa tipe dari Arduino. Kita lihat yang paling atas kita sebut dengan Uno. Kemudian yang kedua Leonardo, ketiga Arduino Yun, Micro, Explora, Mini, dan Nano. Perlu diketahui bahwa saat ini Arduino ini sangat berkembang cepat sekali. Karena apa? Karena modelnya open source sehingga setiap orang boleh mengembangkan Arduino-nya sendiri. Arduino ini dapat digunakan untuk mengontrol seperti lampu, mengontrol motor, dan berbagai macam aktuator lainnya. Kita akan masuk ke slide yang lebih jauh lagi. Ya, kita lihat bagaimana mendapatkan Arduino baik dari sisi hardware. Comparison secara produk, masing-masing dari produk kita bisa klik di dalam website dari arduino.cc maupun produk comparisonnya. Ya, bagaimana kita cara mendapatkan softwarenya? Kita bisa download di arduino.cc garing main dan garing software. Silakan kalian semua mendownload di website berikut. Berikutnya kita akan melihat bagaimana susunan hardware dari Arduino Uno. Kita akan mencoba bahas satu persatu apa kira-kira yang ada di hardware Arduino Uno ini. Yang pertama, kita melihat Arduino Uno menggunakan ATmega 328 microcontroller. Ya, kita lihat di chipset ini ada ATmega 328 microcontroller. Berikutnya, ATmega 328 ini dilengkapi dengan satu prosesor yang bertugas untuk mengubah USB menjadi serial, ya. Jadi ini ada satu chipset khusus untuk mengambil data USB. Kemudian kita melihat dari beberapa pin I/O. Yang pertama adalah digital I/O pin. Kita melihat dari digital I/O ini ada pin 0, pin 1 sampai pin 13. Masing-masing pin I/O ini punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Kita lihat sebagai contohnya. Untuk pin 0 ini digunakan sebagai serial input, yaitu receiver RX. Kemudian yang kedua kita melihat pin 1 itu sebagai serial out, yaitu transmitter TX. RX dan TX ini bertugas untuk menyampaikan data masuk dan keluar dari ATmega 328. Sebagai contohnya misalnya
ada komputer yang akan berhubungan dengan ATmega 328, baik berupa data, baik berupa program, itu bisa ditransmisi melalui pin RX dan TX. Bagaimana dengan USB plug ini? Sama. Ketika kita menggunakan USB plug, berarti kita juga menggunakan pin RX dan TX. Melalui mana? Melalui prosesor ini tentunya. Oke, selanjutnya kita akan bisa melihat digital input atau digital output 2 dan 13. Kita masih berkutat pada digital I/O. Kita bisa melihat ada satu tanda tilde, ya. Kita akan coba besarkan, ya. Di angka ini ada tilde. Tilde ini berarti apa? Tilde ini bisa membuat pulse width modulation atau digital output yang bertugas membuat sinyal-sinyal kotak dengan frekuensi tertentu, ya. Ada berapa saja kita lihat? Ada pin 3, pin 5, pin 6, pin 9, 10 dan 11. Oke, ini adalah satu keistimewaan PWM pada pin digital I/O. Berikutnya pin 13. Pin 13 ini terpasang lampu LED yang built-in, sudah dipasang oleh Arduino. Ini L, ini menunjukkan adalah lamp atau LED, ya. Ini adalah lampu lamp atau LED yang terpasang pada pin digital I/O 13. Bagian bawah ada lampu RX dan TX, ya. Jika ini ada komunikasi data, maka RX dan TX akan menyala sesuai dengan data yang ditransmisikan. Oke, setelah itu kita akan melihat analog reference pin, ya. Ini sebagai referensi dari pin analog. Kita akan berikutnya membahas tentang pin analog. Oke, kita sudah lihat. Saya akan bergeser ke bagian bawah dari Arduino Uno, ya. Setelah kita berbicara tentang pin digital I/O, kita akan masuk ke analog I/O, ya. Oke, analog I/O, tentu tidak, ya, karena di sini hanya analog input saja. Arduino Uno tidak memiliki analog output, tapi dia memiliki analog input saja. Ada berapa? Ada A0 sampai A5, berarti ada 6, ya. Ada 6 bit yang bisa digunakan sebagai analog input. Oke, lalu berikutnya kita akan melihat di sini adalah voltage input. Apa yang dimaksud dengan voltage input? Ketika kita memberikan supply eksternal melalui pin atau jack DC ini, maka supply eksternal ini akan diteruskan ke V input di sini, ya. Di atasnya ada ground, ini adalah ground input, ya. Ada 2 ground, kemudian ada juga 5 volt, ya, VCC 5 volt, dan di sebelahnya ada 3,3 volt. Dan kemudian berikutnya adalah reset pin, ya. Oh iya, sebagai catatan kita bisa melihat 3,3 volt dan 5 volt kita bisa gunakan untuk sensor kita, ya. Jika Anda kurang, dalam arti pin 5 volt maupun 3,3 ini kurang karena di sini hanya disediakan 1 pin saja, Anda bisa menggunakan project board dalam percobaan Anda, gitu. Oke, setelah kita melihat bagian bawah, kita akan bergeser ke bagian kanan, ya. Kita lihat ada in circuit serial programmer, ya. Ini adalah pin Misomoshi SCK yang bisa digunakan untuk melakukan upload firmware yang ada di ATmega 328. Oke, selanjutnya kita melihat ada reset button, ya. Ketika kita tekan tombol reset button, maka program yang ada di AT328 ini melakukan resetting. Oke, demikian untuk hardware dari
Arduino Uno. Kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini ada satu yang menarik, mirip sekali dengan Arduino Uno, dinamakan dengan Wemos D1. Kita lihat apa bedanya. Secara umum, input output dari digital pin ini sama, dan analognya ini yang berbeda. Kenapa? Karena kalau di Arduino Uno mempunyai analog input sebanyak 6, yaitu A0 sampai A5, sedangkan di Wemos D1 hanya punya A0 saja. Oke, sedangkan untuk berikutnya kita melihat ada Wemos D1 mini, ya. Kalau kita lihat di slide sebelumnya Wemos D1 saja, kalau berikutnya Wemos D1 mini. Pada dasarnya sama ya, kawan-kawan semua, pada dasarnya sama, hanya yang membedakan bagaimana Wemos D1 dibuat menyerupai dengan Arduino Uno. Oke, setelah ini kita akan membahas yang lebih detail lagi. Kita akan masuk ke multifunction shield, ya. Apa itu multifunction shield? Ketika kita membuat satu project, seringkali kita membutuhkan alat untuk memutuskan aliran listrik. Gunakan apa untuk memutuskan aliran listrik? Kita bisa gunakan relay. Kita lihat shield yang Arduino shield yang bagian atas ini ada 4 buah relay. Berarti kita bisa memutus aliran listrik ada 4 channel, begitu. Nah, kenapa dinamakan shield? Karena pada bagian bawah, ya, dari sebelah kiri dan sebelah kanan ini kompatibel dengan Arduino Uno maupun Wemos, sehingga kita tinggal tancapkan plug-in masuk ke Arduino Uno. Kita tinggal melakukan pemrograman untuk menjalankan relay, mengaktifkan relay, on atau off sebuah relay. Oke, kita akan melihat multifunction shield yang lain. Di sebelah kanan kita bisa melihat multifunction untuk tombol, multifunction untuk buzzer. Kita lihat ya, di sini ada tombol, kemudian ada buzzer. Ketika kita mau buat alarm, maka saya bisa mengaktifasi dari buzzer ini. Oh iya, di bagian atas kita juga melihat 7 segmen, ya. 7 segmen 1, 2, 3, 4. Ada 4 segmen yang terpasang secara multiplexing, ya. Tentunya kita akan bisa melakukan percobaan yang menarik dengan multifunction shield ini. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan controller-controller yang lain, ya, yang bisa digunakan dalam eksplorasi kalian ke depan, ya. Seperti apa? Kita lihat tulisan WiFi ya di sini. Jadi dengan controller ini ESP8266 kita bisa melakukan koneksi ke WiFi. Tentunya ya, yang ada tulisan WiFi ini, karena kita bisa melakukan koneksi ke WiFi atau melalui WiFi. Bagaimana dengan Wemos yang sudah kita bahas sebelumnya? Masih ingat gak dengan gambar dari Wemos D1 maupun Wemos Mini? Oke, kalau kalian masih ingat, tentunya Wemos D1 maupun Wemos Mini juga dilengkapi dengan WiFi. Dia bisa komunikasi dengan piranti lain melalui media WiFi. Nah, di bagian bawah ya, ini ada node MCU juga menggunakan WiFi ya. Jadi 3 perangkat ini ya punya dasar yang sama, ESP8266, hanya berbeda modul saja. Oke, saya akan lanjutkan berikutnya. Bagaimana cara kita start untuk melakukan percobaan dari Arduino kita? Yang pertama, kita harus lakukan download dan instalasi Arduino IDE ya, atau kita bisa lakukan copy from guru kita atau pengajar kita. Yang kedua,
Anda bisa melakukan koneksi Arduino Uno board menuju ke komputer melalui USB kabel. Ya, silakan tancapkan Arduino Anda, kemudian tancapkan ke komputer melalui USB kabel. Oke, selanjutnya, for the first time you need to install the driver, gitu ya. Jadi Anda harus menginstal driver yang diperlukan dari Arduino Uno maupun Arduino Wemos, ya. Kemudian yang keempat, lakukan Open Arduino IDE software. Kemudian berikutnya, lakukan pemilihan Arduino Uno board, ya. Caranya bagaimana? Klik Tools, kemudian pilih board, dan di sana ada berbagai macam board yang diperlukan. Untuk langkah nomor 5 dan seterusnya, kita akan membahas lebih detail pada saat kita melakukan percobaan di software Arduino IDE. Ya, saya akan membahas secara overall dulu. Berikutnya, choose serial port. Ya, jadi ketika Arduino berkomunikasi dengan PC melalui USB, sebenarnya USB juga serial UART, begitu ya. Nah, ketika kita melakukan komunikasi tersebut, Arduino juga harus dilengkapi dengan serial chip. Bisa chipnya menggunakan CH340 maupun chip dari AVR sendiri tentunya. Oke, langkah yang paling pertama kali yang kita gunakan untuk testing bahwa Arduino kita berjalan, kalian cari example Blink. Apa itu Blink? Yaitu bagaimana membuat port 13, kalian masih ingat ya, digital I/O port 13 itu dilengkapi dengan LED. Nah, pada saat kita upload file Blink, maka LED di board kita akan menyala dan mati secara bergantian. Biasanya 1 detik on and 1 detik off, begitu. Silakan kalian upload programmu menuju ke Arduino board, begitu. Caranya bagaimana? Klik file dan send upload, klik upload. Nah, ini adalah gambaran dari software Arduino IDE. Ini adalah gambar kasolnya, kemudian ini adalah bagaimana cara memilih microcontrollernya. Ini kebetulan saya menggunakan Arduino 9 Alpha. Ya, Arduino ini berkembang sangat cepat dan luar biasa, ya, cepat luar biasa sekali. Kenapa? Karena banyak yang menggunakan, banyak yang melakukan pengembangan, banyak yang melakukan juga hardware yang lain, variasinya sangat banyak sekali. Oke, kemudian lakukan cek serial port. Nah, di sana ada COM1 dan COM3. Kalian bisa cocokkan bagaimana caranya mencocokkan apakah board saya masuk ke COM1 atau COM3. Gampang. Kalian bisa masuk ke device manager, kemudian klik port, maka kita akan bisa melihat ya bagaimana port kita ada di posisi port berapa. Ya. Nah, kita lihat dari device manager yang saya sudah jelaskan tadi. Ketika kita lihat di port atau di sini adalah other device, tergantung Windows yang kalian gunakan. Ya, ketika di sini ada device Arduino Uno, kita bisa melihat di situ ada tanda seru, berarti Arduino Uno belum ada drivernya di PC kita. Oke, bagaimana caranya? Kita harus menginstal drivernya terlebih dahulu, ya. Terus my computer to find driver location. Jadi kita mau mencari posisi driver kita di mana. Oke. Ini chipsetnya FTDI ya, ada beberapa macam untuk chipset dari USB. Kemudian ketika ditanya apakah mau diinstal, maka install this driver software anyway. Oke, ketika driver kita sudah dikenalin, maka akan masuk di port. Nah, itu di COM port atau LPT. Di situ ada Arduino Uno COM27. Ya, berarti Arduino kita sudah dikenali oleh Windows.
Nah, ketika melakukan upload mungkin juga bisa terdapat kesalahan di dalam proses upload ya. Di bagian atas ini adalah contoh upload yang sukses begitu ya, dengan kalimat dan uploading gitu. Nah, ketika serial portnya terjadi kekeliruan, maka akan muncul satu peringatan wrong serial port selected begitu, atau wrong port selected, dan masih banyak kode-kode error yang akan kalian temui ya. Oke, berikutnya karena kita akan secara spesifik membahas tentang Internet of Things, kita akan menggunakan platform Wemos D1. Caranya bagaimana? Kalian bisa copy ini ya, bisa klik ya di komputer kalian di browser arduino.esp8266.com/stable/package _esp8266.com _index.json ya. Ini untuk mengenalkan port 8266 kepada Arduino, karena di instalan Arduino secara umum ketika kita install 8266 itu belum include di dalam software tersebut, maka kita perlu menambahkan ya. Kita akan bahas lebih jauh pada saat kita mencoba dengan software Arduino IDE. Oke, caranya bagaimana? Go to tools, pilih board manager, dan kemudian Anda akan melihat ESP8266 by ESP8266 community ya. Pilih aja versi yang paling tinggi, klik install. Oke, ketika instalasi berjalan dan selesai, maka kalian akan mendapatkan tulisan install. Berarti ini sudah diinstal di dalam software Arduino IDE kita. ESP8266 Anda ketika Anda tancapkan di PC, maka Arduino IDE di PC Anda akan mengenali board Anda. Kita coba lihat, ketika kita masuk board, maka di situ akan ketemu yang namanya Wemos D1 ya. Di sini dikenali, maka kita bisa memprogram Wemos D1 tersebut. Ya, kita lihat untuk portnya ya. Jika kalian di Wemos ini menggunakan chipset tipe CH340, jika kalian belum menginstal, maka silakan kalian install chipset driver tersebut. Silakan www.arduino.eu/files/ch341share.zip. Nah, Anda perlu download ini dan silakan diinstal. Ya, ini adalah first time kita dengan Wemos D1. Nah, ini kita bisa melihat cukup unik di Arduino Wemos D1 karena tidak sama ya, bukan AVR ATmega 328. Ini chipsetnya. Kita melihat satu angka yang sedikit berbeda dari Arduino Uno. Ini menjadi GPIO kita ya. Terus kemudian yang membedakan lagi adalah analog inputnya hanya satu, yaitu A0. Perhatikan dengan kondisi yang ada ini, ketika kalian membutuhkan satu sistem atau desain satu sistem yang membutuhkan analog input lebih dari satu, maka kita tidak bisa secara langsung menggunakan board ini. Kenapa? Karena Wemos D1 hanya menyediakan satu pin analog input saja. Jadi kita tidak bisa menggunakan board ini ketika kalian punya satu sistem yang butuh lebih dari satu analog input. Oke, hari ini kita sudah menyelesaikan training introduction di sesi 1 ini. Kita akan lanjutkan untuk training di sesi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di training berikutnya. Bye.